Oke sobat sejarah, di depan saya ini adalah Benteng Van den Bosch yang terletak di Kota Ngawi, Jawa Timur. Benteng ini dibangun antara tahun 1839 sampai dengan 1845 yang digagas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Graaf van den Bosch. Nama lain dari benteng ini adalah Benteng Pendem, yang berarti benteng yang terpendam. Di depan saya ini adalah pintu gerbang utama. Dahulu pintu gerbang ini terdapat jembatan angkat atau jembatan katrol ya. Kita bisa melihat di sana ada sebuah mekanisme mesin atau sebuah katrol yang dahulu digunakan untuk mengangkat jembatan ini. Kalau kita lihat di sekitar sini ada sebuah parit besar begitu, memanjang ke sebelah sana. Dahulu tanah yang saya injak ini adalah sebuah parit, yang kemudian terdapat jembatan angkat yang diangkat oleh katrol yang berada di pintu utama atau pintu gerbang itu. Oke sobat sejarah, tepat di pintu gerbang benteng ini terdapat sebuah mekanisme untuk menarik jembatan angkat ya, yang dahulu tepat berada di depan benteng ini. Terdapat sebuah jembatan angkat untuk melewati atau memasuki benteng Van den Bosch. Seperti ini mekanismenya, dan ada dua di sana. Oke sobat sejarah, kali ini saya sedang berada di pintu masuk atau pintu gerbang dari benteng Van den Bosch. Di sini jika kalian masuk akan dijelaskan tentang pintu gerbang ini. Dahulu merupakan pintu masuk untuk memasuki benteng Van den Bosch. Di sebelah kiri dan kanan ini terdapat sebuah ruangan. Di sini ada satu buah ruangan untuk menempatkan satu penjaga. Di belakang saya ini ada sebuah lubang. Ini adalah penempatan senjata untuk menghalau musuh yang berada di seberang benteng tersebut. Jadi nanti senjata-senjata mereka akan dimasukkan ke lubang-lubang ini untuk menghalau musuh yang akan masuk ke benteng Van den Bosch. Oke sobat sejarah, selain dari pintu gerbang benteng, benteng Van den Bosch ini juga memiliki beberapa bangunan inti. Tepat di belakang saya ini adalah sebuah bangunan yang merupakan barak militer yang digunakan tentara Hindia Belanda saat itu. Di dalam barak ini nanti terdapat sebuah bangunan utama yang merupakan rumah komando atau pimpinan dari tentara militer Hindia Belanda. Berikut beberapa bastion-bastion di setiap sudutnya. Oke sobat sejarah, tepat di depan saya ini adalah satu buah bangunan untuk tempat tinggal komando atau pimpinan militer Hindia Belanda kala itu. Tepat di depannya ini ada satu buah tanah lapang, merupakan sebuah lapangan atau yang dulu disebut dengan parade plan, tempat untuk latihan militer sekaligus untuk briefing para tentara Hindia Belanda saat itu. Jadi parade plan ini diapit oleh dua bangunan utama, yang di sebelah kanan ini dan di sebelah kiri ini. Ini adalah masing-masing adalah bangunan dari komando atau tempat tinggal dari pimpinan komando militer saat itu. Selanjutnya di belakang dari rumah komando atau pimpinan militer ini ada sebuah bangunan juga yang disinyalir merupakan barak atau bisa dibilang ini adalah dapur untuk tempat memasak di benteng Van den Bosch ini. Di sini ada dua
buah lantai ya, lantai dasar dan lantai atas. Lalu yang memanjang di sebelah sini, yang di depan sana terlihat sebuah jam, dan di dalamnya ada sekaligus ada loncengnya ya. Itu merupakan jam yang dahulu digunakan oleh para militer Hindia Belanda untuk melakukan pergantian sip jaga. Dan memanjang ini adalah merupakan dari barak militer saat itu. Oke, tepat di sudut dari bangunan benteng ini terdapat sebuah bastion yang berupa casemate atau sebuah bastion tertutup begitu, yang digunakan oleh militer Hindia Belanda untuk menghalau musuh yang ingin memasuki benteng Van den Busch ini. Ini tepat di depan saya ini adalah sebuah sudut ya, yang merupakan bastion benteng Van den Busch. Ada sebuah cerita unik di depan saya ini. Ini merupakan sebuah sumur tua yang dahulu digunakan untuk mengambil air. Namun lambat laun karena banyak dari tahanan yang meninggal dunia, sumur ini kemudian digunakan untuk menimbun mayat para tahanan tersebut. Dan tidak jauh dari sumur ini terdapat sebuah relung-relung ya. Ini dahulu digunakan untuk penjara para tahanan di benteng Van den Busch. Saya mengira ini adalah sebuah penjara yang awalnya tidak digunakan sebagaimana mestinya digunakan sebagai penjara. Karena kalau kita bisa melihat dari strukturnya, ini merupakan penyangga tangga yang untuk digunakan naik ke atas bastion ini. Ini merupakan penjara darurat yang digunakan oleh militer Hindia Belanda untuk menahan para pengkhianat atau musuh mereka yang dikira membahayakan militer Belanda. Jadi di sini kita melihat ada penjara yang cukup lega. Kemudian di sebelahnya ini semakin kecil begitu. Ini merupakan penjara dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda. Jika mereka dengan segi kejahatan yang sedang, maka akan menempati ruang penjara yang sedikit lagi ya. Dan seterusnya hingga pada kejahatan yang sangat membahayakan, maka mereka akan menempati penjara yang kecil di sebelah sana ini. Dan di depan ini, tepat di depannya adalah sebuah bekas sumur yang digunakan untuk membuang jasad-jasad mereka. Mudah-mudahan mereka yang dikuburkan di sini mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sobat sejarah, selain dari bastion di belakang saya ini, penjara ini juga dilengkapi dengan rumah pimpinan atau rumah komando yang berada di tengah. Kemudian di depannya itu adalah parade plan atau lapangan parade yang digunakan oleh militer Hindia Belanda atau Kenil saat itu sebagai tempat untuk latihan militer. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah bangunan yang merupakan, bisa disinyalir ini adalah sebuah barak militer sekaligus dapur untuk keperluan logistik tentara Hindia Belanda. Oke, sobat sejarah, ternyata di benteng pendem ini tidak hanya ada satu sumber air atau sumur yang digunakan untuk sumber air bersih, digunakan untuk militer Hindia Belanda saat itu.
Di depan saya ini merupakan sebuah bekas sumur juga. Ada dua di sini saya melihat. Ini adalah bekas sumur tua yang digunakan militer Hindia Belanda. Mungkin dahulu di sini adalah MCK mereka. Ini adalah bekas sumur tua. Ini kita bisa melihat ada bekas dari katrol ya. Dan tepat bangunan ini kemungkinan adalah sebuah toilet yang digunakan militer Hindia Belanda untuk mandi dan lain sebagainya. Oke sobat sejarah, ada yang unik di Benteng Van den Bosch ini. Meskipun Benteng Van den Bosch ini sudah direvitalisasi beberapa tahun yang lalu, kemudian baru dibuka awal tahun ini atau pertengahan tahun ini, ada satu bagian yang masih dibiarkan terdapat satu tanaman yang masih melekat pada dinding bangunan. Di belakang saya ini adalah satu buah bagian dari benteng yang masih dibiarkan terlilit oleh tanaman. Jadi di satu sudut benteng ini ada satu buah bagian yang kita bisa melihat ini. Ini ada bagian dari benteng yang dibiarkan mangkrak atau dilewati untuk revitalisasi tahun kemarin. Jadi bagian ini masih asli dengan terdapat sebuah akar yang menempel pada dinding bangunan. Jadi kita akan melihat satu bagian estetik dari bangunan Benteng Van den Bosch ini yang masih asli dan dilewatkan untuk direvitalisasi. Oke sobat sejarah, di samping saya ini adalah makam seorang ulama bernama Muhammad Nur Salim yang berada di samping dari bangunan induk atau bangunan inti dari Benteng Van den Bosch. Menurut beberapa literasi, beliau adalah penderek atau pengikut dari Laskar Diponegoro yang membelot atau menentang kebijakan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu. Namun beberapa literasi tersebut saya ragukan karena masa meninggal beliau itu beda jauh dengan saat terjadinya Perang Jawa atau di mana perlawanan Pangeran Diponegoro terjadi. Perang Jawa terjadi pada sekitar tahun 1825 sampai dengan 1830. Sementara benteng ini dibangun pada sekitar tahun 1839 sampai dengan 1845. Bisa dipastikan bahwa masa hidup beliau atau tepat di mana beliau meninggal ini sangat berbeda jauh dengan masa Perang Diponegoro.
Jadi literasi yang menyebutkan bahwa beliau ini adalah penderek atau pengikut dari Pangeran Diponegoro itu sangat diragukan karena belum ada bukti-bukti kuat yang menyatakan bahwa beliau ini Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro. Karena melihat dari angka tahun pembangunan benteng dengan terjadinya perang Jawa itu terpaut jauh. Setelah tahun 1830 Pangeran Diponegoro itu diasingkan di Makassar atau di daerah Sulawesi hingga meninggal pada tahun 1855. Bisa dipastikan bahwa pengikut Pangeran Diponegoro itu sudah tidak ada, atau sisa-sisa dari pasukan Pangeran Diponegoro itu sudah dipastikan sudah tidak ada karena perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830 itu masa di mana pemberontakan Pangeran Diponegoro berakhir. Jadi begitulah kira-kira pendapat saya tentang keberadaan makam Kiai Haji Muhammad Nur Salim ini, yang beliau dicatat dalam beberapa literasi menyebutkan bahwa beliau adalah pengikut dari Pangeran Diponegoro. Beberapa literasi juga menyebutkan bahwa beliau adalah orang yang sakti, yang oleh pemerintah kolonial Belanda dibunuh dengan berbagai senjata, itu tidak mempan. Kemudian cara terakhir untuk membunuh beliau hanya dengan menguburkannya hidup-hidup. Juga belum ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa cerita itu benar-benar bisa dibuktikan. Tapi kenyataannya memang disinilah peristirahatan terakhir dari Kiai Haji Muhammad Nur Salim, yang saya prediksi merupakan warga sekitar Ngawi yang dahulu menentang kebijakan kolonial Belanda di kota Ngawi.